Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin itu L1 ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana saya akan membahas sekitar ada 7 laga ya. Di laga pertama dari La Liga Spanyol, LC menghadapi Real Madrid. Mengenai dari line up pemain seperti ini, LC dengan formasi 4-1-4-1, Real Madrid dengan formasi 4-2-2. Satu pemain akan absen untuk LC. Real Madrid terlihat di laga ini ada 6 pemain mereka yang akan absen. Klasemen sementara Madrid peringkat 2, LC berada di peringkat 12 sementara. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol ya untuk laga Real Madrid menghadapi LC, bahkan bisa lebih. Kemudian memasuki di laga yang kedua, saya membahas pertandingan Getafe menghadapi Atletico Madrid. Terlihat di laga ini Getafe dengan formasi 4-4-2, begitu juga dengan Atletico Madrid. Terlihat di laga ini ada 2 pemain akan absen untuk Getafe dan Atletico Madrid ya. Di laga terakhir, Getafe kalah sama menghadapi Mallorca. Atletico Madrid di laga terakhir memenangkan laga sama menghadapi Levante di kandang. Klasemen sementara Atletico berada di peringkat 4, Getafe berada di peringkat 7. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar Getafe akan mampu menahan tim tamu Atletico Madrid. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lazio menghadapi Lecce. Lazio dengan formasi 4-3-3, begitu juga dengan Lecce ya. Tuan rumah Lazio terlihat ada 5 pemain mereka yang akan absen dan 4 pemain dari tim tamu Lecce. Klasemen sementara Lazio berada di peringkat 9, Lecce berada di peringkat 15 dengan meraih 10 poin dari 11 laga. Terlihat dari head-to-head terakhir, kemenangan Lecce di kandang Lazio dengan skor 1-0. Akankah laga ini akan terulang kembali? Mampukah LC menahan Lazio bahkan bisa meraih kemenangan? Untuk laga ini masih cenderung berada di Lecce ya. Kemudian kemungkinan skor itu tidak akan ada 3 gol ya. Kemudian kembali ke Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Real Betis menghadapi Girona. Bukan tuan rumah, tepatnya ini ya laga netral ya. Laga netral, terlihat Real Betis dengan formasi 4-2-3-1 tentunya akan tetap menjadi starter di laga ini. Sedangkan untuk Girona dengan formasi 4-5-1. Oke, cukup banyak pemain Girona yang akan absen di laga ini, yaitu sekitar ada 9 pemain ya. Dari klasemen sementara, Real Betis berada di peringkat 5, sedangkan Girona berada di peringkat 18. Untuk laga ini kemungkinan skor nampaknya ini bisa terjadi under. Kemudian untuk kemenangan masih tetap Real Betis akan mampu meraih kemenangan di laga ini. Oke, kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Cremonense menghadapi AS Roma. Cremonense dengan formasi 3-5-2, sedangkan Roma dengan formasi 3-4-2-1. Ada 4 pemain akan absen untuk Cremonense, sedangkan Roma di laga ini yaitu sekitar ada 6 pemain ya. Emil Dero masih tetap menjadi starter, Jamie Verdi dan kawan-kawan. Oke, untuk laga ini Cremonense mungkin besar bisa menahan AS Roma. Kemudian untuk skor saya melihat di laga ini kemungkinan besar tidak akan terjadi banyak gol ya. Oke, next di laga lainnya saya membahas pertandingan Real Oviedo menghadapi Rayo Vallecano dari La Liga Spanyol. Oviedo dengan formasi 4-4-2, sedangkan Vallecano dengan formasi 4-2-3-1. 2 pemain akan absen untuk tuan rumah, sedangkan Vallecano di laga ini ada 5 pemain. Dari klasemen sementara, Oviedo berada di peringkat 20 juru kunci, sedangkan Vallecano berada di peringkat 14 ya dengan meraih 15 poin dari 12 laga. Untuk laga ini kemungkinan skor akan ada 2 gol bahkan bisa lebih. Kemudian Oviedo nampaknya akan memberi kejutan di laga ini. Kemudian memasuki di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi AC Milan. Inter Milan dengan formasi 3-5-2, sedangkan AC Milan dengan formasi 3-5-2 juga ya. Ada 4 pemain akan absen untuk Inter Milan. AC Milan di laga ini hanya 2 pemain saja. Dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia, Inter Milan sementara waktu berada di peringkat 2 meraih 24 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Napoli yang berada di puncaknya, sedangkan AC Milan berada di peringkat 5 sementara dengan meraih 22 poin dari 11 laga, hanya selisih 2 poin dengan Inter ya. Oke, untuk laga ini setelah melihat dari head terakhir kemenangan 9 di kandang Inter dengan skor 3-0. Dan laga kali ini mungkin akan banyak kejutan. Kemungkinan besar Inter akan mampu bisa meraih kemenangan di kandang. Untuk laga ini ya, akan melihat dari squad juga cukup lumayan baik untuk Inter Milan, performa juga bagus, sedangkan AC Milan saat bertanding yang bisa dikatakan tidaklah begitu bagus.